Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengitu mati Rahayu. Kesempatan sore hari ini ngobrol-ngobrol santai. Kali ini saya ditemani sama Ustadz Ahmadi dari Kendal, Semarang. Ya. Sekarang ini lagi banyak fenomena ya Kang ya. Ketika manusia sudah belajar tentang agama, nah terkadang sebuah agama ini malah terkadang menjadikan sebuah perdebatan Kang, karena menganggap ajaran ini yang paling benar, karena memang dari sumber-sumber awal juga sudah dikatakan bahwa suatu saat nanti akan muncul 72 golongan bahkan lebih, dan hanya satu yang benar. Nah, yang orang beragama Islam akan menganggap bahwa agamanya paling benar, dan orang Kristen pun seperti itu, Buddha seperti itu, Katolik, Hindu pun seperti itu, dan yang kepercayaan pun juga menganggap seperti itu. Semuanya berebut tentang kebenaran, tapi melupakan ketauhidan daripada kebenaran itu tadi, gitu ya Kang. Nah, sementara kita ini belajar di dunia tasawuf kan, universal ya kan. Ketika kita sudah bertasawuf, kita memandang segala sesuatunya itu adalah sebuah kesempurnaan. Menurut Kang Mati, agama itu ciptaan siapa? Agama itu ciptaannya manusia. Nah, ya kan. Lalu kebenaran itu milik siapa? Kebenaran milik Allah. Nah, kenapa banyak orang yang berebut kebenaran tanpa mengetahui sumber dari kebenaran itu? Karena dulu sebelum munculnya agama, peradaban agama itu yang ada adalah agama pribadi atau agama wangsa. Coba kita tengok sejarah yang jauh di masa lampau sebelum Nabi terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana agamanya Sulaiman, agamanya Lot dan sebagainya. Kan nggak diterangkan kalau beliau-beliau ini punya salah satu agama di 5 agama itu, ya kan? Karena agama ini sudah menjadi politik sekarang kan. Makanya di negara luar sana kan, di Amerika, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan orang Amerika, bahwa kalau agama itu menurut orang di Amerika sana, agama itu nggak boleh dibahas. Menanyakan agama saja tidak boleh, karena dianggap itu suatu pelanggaran. Karena agama dianggap politik, sebuah politik yang akhirnya merajut sebuah keegoan atau fanatisme, sehingga lupa dengan ketuhanan itu tadi, gitu loh Kang. Ya kita di sini hanya ngobrol ya Kang, kita tidak bermaksud untuk menyalahkan ya Kang ya. Jadi kita sharing. Dan saya pun berKTP Islam kan. Sampai juga Islam tuh. Islam. Nah, ya gitu. Cuman cara pemahamannya saya mungkin berbeda ya Kang. Ya memang di sini juga ada penerangan tentang yang namanya tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah pengesaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu satu, tidak bisa diduakan. Tuhan itu tidak beranak dan juga tidak memperanakan. Nah, ketika kita berbicara tentang tauhid uluhiyah ini, maka yang terjadi kalau kita salah dalam pemahaman, maka kita akan menyembah berhala, bisa menyembah sesuatu yang hanya tulisan. Kalau di agama Islam kan disimbolkan di sebuah kaligrafi, karena Allah itu tidak berwujud, akhirnya disimbolkan sebagai tulisan atau asma kan gitu ya. Dan yang lainnya mungkin bisa disimbolkan dengan patung dan sebagainya. Nah ini kalau kita salah di dalam bertauhid, akan menjadi sebuah berhala, akan menjadi sebuah tulisan yang disembah tanpa mengerti hakikat daripada apa yang disembah, kan gitu. Ayo ditambahi Kang Mati sambil ngobrol santai. Maksudnya ini Kang, jadi kalau bagi penganut agama Islam kan ada tulisan Allah, maknanya Allah kan lah diwujudkan tulisan kan gitu. Kalau di agama Kristen mungkin diwujudkan palang pantai ya Kang. Kalau di agama Buddha itu patung Buddha ya, patung Buddha. Itu sebetulnya
sebetulnya bagaimana Kang? Maksudnya itu Allahnya diwujudkan atau bagaimana untuk persembahan loh? Tidak, simbol itu hanya sebagai media saja. Oh, sebenarnya Iya, media untuk melakukan sebuah penyembahan. Tapi bagi orang yang belum bertauhid, maka akan terjebak dengan dohirnya, dengan luarnya, akan terjebak dengan asma, akan terjebak dengan sebuah wujud, perwujudan patung itu tadi, akan terjebak sebuah nama, tulisan. Akhirnya yang disembah hanya sebuah nama, hanya sebuah patung, kan gitu. Nah, makanya di dalam dunia tasawuf kita diajarkan ketujuh unsur ya Kang. Bagaimana kita dalam mempelajari akal, nafsu, jasad yang ada di dalam diri kita. Di dalamnya kita mempelajari roh, nur, sir, dat, seperti itu. Nah, ini tidak bisa dibedah secara umum karena ini sifatnya adalah sebuah ilmu sir. Karena Sayyidina Ali itu membawa 2 kantong ilmu. Apa itu Kang? Ilmunya? Ilmu syariat dan ilmu hakikat dohir dan batin. Nah, kan seperti itu. Kalau ilmu secara syariat sudah selesai, sudah dibedar di halayak umum, sudah dimengerti banyak orang. Kalau ilmu sir ini hanya bisa dipelajari dengan jalur khusus, makom orang yang kuas, yang bisa mempelajari sejatinya hidup dan penghidupan di dalam penyembahannya gitu loh kan. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa tauhid ini satu, tauhid ini esa, di dalam memandang segala bentuk apapun kita harus memandang bahwa di dalamnya itu ada Dzatullah yang maha menghidupkan. Kan gitu kan. Bukan memandang penciptaannya. Nah, kalau kita memandang wujud yang berupa simbol patung ini tadi, kan itu wujud patung seperti itu, wujud asma tulisan seperti itu. Nah, Allah kan gitu kan. Nah, seperti itu. Ada penambahan Kang Mati atau ada yang dipertanyakan lagi? Jadi bagaimana menerangkan karena kepahaman umat Islam khususnya tentang ketauhidan. Nah, sebetulnya ketauhidan itu apa? Bagaimana mencontohkan bagi orang-orang khususnya masyarakat awam, kadang-kadang hanya tahu tentang Tuhanku Allah, tapi tidak paham tauhid. Banyak orang-orang ibarat ya umat-umat namanya Tuhannya beda-beda. Nah, bagaimana untuk menerangkan tentang tauhid yang bisa dipahami oleh semua kalangan, sehingga nanti ketika memahami tauhidnya tidak gampang menyalahkan jadi orang. Supaya tidak bisa menyalahkan, tak gampang menyalahkan ya maksudnya ya. Kalau manusia itu wajar ya, basariah manusia ya. Manusia itu punya perilaku sifat, salah dan benar itu sudah menjadi halayak umum. Karena Nabi Adam pun juga melakukan kesalahan kan. Kesalahannya. Nah, itu sudah menjadi kodrat. Nah, tapi bagaimana sebagai manusia ini kita bisa kembali tauhid di dalam kesalahan tersebut. Oh, aku kok berbuat kejahatan. Bagaimana kita tersadarkan ketika kita sudah mendapat hidayah pertobatan, kita saksikan bahwa saya bisa mengambil dari sebuah perbuatan yang tadinya saya berbuat kejahatan, keburukan ini, saya diberi cahaya untuk menuju pencerahan kebaikan dengan kesadaran hidayah ini. Disitulah tauhid mulai bangkit di dalam rohani. Karena setiap insan itu mempunyai rohani. Coba panjenengan ngobrol dengan para penjahat yang sudah membunuh orang, yang sudah berbuat kejahatan, pasti di dalam rohaninya ada kebaikan. Itulah tauhid yang sebenarnya. Itu loh Kang. Maka kalau kita sudah ditauhidkan di dalam memandang segala sesuatu, baik itu perwujudan, baik itu sifat, itu semuanya hanya Allah yang ada. Gitu loh. Oh, berarti kalau sesembahan itu sebetulnya yang disembah itu satu, cuma namanya beda. Yang namanya tauhid itu kan satu toh Kang, esa toh Kang. Walaupun itu mau disebut Sang Hyang Widi, disebut Tuhan, disebut apalah, ya tetap satu, yaitu Sang Maha Pencipta, kan gitu. Nah, karena apa? Nama-nama Allah juga ada 99 toh Kang. Nah, itu semuanya dalam bentuk kesatuan. Seperti itu.
Makanya kalau kita sudah lempeng, sudah lurus ketauhidannya, mau kita pegang keris, mau kita duduk di pohon bersemedi atau apa, ya kita tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang bukan atas Allah. Di dalam pohon itu, walaupun itu ada penghuninya jin ya, tapi kita lihat siapa yang menghidupi, menyifati jin ini kalau tidak Allah. Makanya yang kita saksikan adalah Allah dengan selalu la ilaha illallah kalau orang Islam. Kalau orang di luar Islam ya kita pandang ini semua adalah yang maha kuasa, yang menciptakan, yang menyifati, yang mengadakan gitu. Jadi kalau pengertian khususnya bagi orang-orang itu biar tauhidnya tidak melenceng, karena kalau melenceng kan pasti yang dilihat kan wujudnya. Mayoritas yang dilihat wujudnya, sehingga mungkin umat Islam kamu jangan ke situ nanti melenceng. Sebetulnya kata-kata seperti ini betul apa berbahaya atau tidak bagi orang yang belum paham tauhid? Bahaya kalau yang belum tahu, bahaya kalau orang yang belum mengerti tauhid. Tapi kalau orang yang sudah paham tauhid, setiap dia mau berucap, dia mengolah panca indera dulu. Dari pandangan matanya, pendengaran telinganya, penciumannya hidungnya, itu didolah-dolah dulu. Semua yang terlihat, semua yang terdengar, semua yang tercium, Allah, 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 Allah. Hanya Allah yang nampakkan. Setelah itu masuk di dalam rasa bahwa kita nyatakan kolbun ini adalah hanya Allah isinya, karena di dalam kolbu itu haram untuk menempatkan segala sesuatu yang bertahta di dalam hati, karena hati ini adalah rumah Allah. Haram untuk memasuki segala sesuatu yang bukan Allah kan itu kan. Makanya kita dikatakan orang mukmin itu yang sudah mengerti Baitullah, rumah Allah yang sesungguhnya. Baitul mukminina Baitullah. Itu ya. Kalbun mukminin Baitullah. Berarti hati itu adalah rumahnya Allah kan gitu ya, kan seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tadi kan bahayanya bagi orang yang belum mengetahui tauhid, bahasanya kan apa syirik atau apalah atau musyrik. Apa benar? Iya, kalau kita belum bertauhid, ketika kita duduk bersemedi di depan pohon, yang kita lihat adalah danyang atau penguasa yang ada di dalam pohon itu cikal bakal contohnya ya. Padahal penguasa cikal bakalnya ya Allah itu sendiri kan gitu. Iya. Ya, kalau yang paham ya. Kalau yang paham, bukan penciptaannya, bukan wujudnya. Ada wujudnya. Kita megang keris, yang dilihat kodamnya, yang dilihat di dalamnya bahwa ini ada mbah-mbah, ada kakek-kakek siapa gitu ya. Iya. Padahal itu adalah Allah sendiri yang maha menciptakan itu kan gitu kan. Juga yang bersemayam di dalamnya ya. Iya, diri kita pun seperti itu. Saya memandang, melihat Kang Madini sampai ke tempat saya, ini yang menggerakkan adalah Allah, duduk ngobrol dengan saya, ini yang menggerakkan adalah Allah. Jadi yang saya lihat adalah Datullah yang maha hidup, yang menghidupkan baik akal, nafsu, jasad, rohnya, nurnya, sirnya, datnya, kan seperti itu. Nah, ini sederhana, simple, tapi juga di dalam praktek nggak semudah, nggak sederhana itu kan, itu loh. Iya. Makanya itu Gus Ropik sampai mengajarkan zikir napas. Kita harus selalu ingat dengan napas kita, ingat kepada yang maha hidup. Di dalam napas ini ada Allah yang maha menghidupkan, seperti itu kan? Iya. Ya kan? Iya. Karena kebanyakan orang kalau lupa kepada Datullah yang maha menghidupi ini, merasa hidupnya miliknya sendiri, merasa perbuatannya adalah perbuatannya sendiri, sehingga akhirnya diaku-aku sendiri kan gitu kan. Padahal ada yang dinamakan la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Tidak ada daya, kekuatan, upaya selain Allah Ta'ala kan gitu kan. Udah semakin jelas kan? Ya, tapi kalau kepahaman saya kan di lafal ya, lafal alhamdulillahirabbil alamin, sekabehane puji iku kagungé Gusti Allah. Lah menungso ke asline ya ora iso apa-apa, sing bisa puji iki sesane ya Gusti Allah. Betul. Kowe iso pinter, iso omong, iso obah, kabeh kuwi kan sing dipuji Gusti Allah, nyatane menungso digawe. Kuwi termasuk tauhid, termasuk tauhid.
alhamdulillah, dari segala ucap puji itu adalah milik Allah, ya kan? Di sini kan kita tauhid di situ, bahwa kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah Allah, dan kita syukuri atas segala sesuatu yang kita dapatkan, gitu loh, Kang. Jadi itu sudah kalimat tauhid. Bismillah pun sudah kalimat tauhid, Kang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Makanya kita di sini seperti penciptaan isi alam semesta, isi langit dan bumi ini kan diciptakan oleh Allah melalui sabdanya, kun fayakun, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita betul-betul sudah mengerti akan tauhid ini, maka dunia ini akan aman sejahtera, akan damai, tidak akan lagi bantah-bantahan perdebatan. Tapi entah itu nanti kapan. Kalau itu terjadi, kemungkinan akan terjadi yang namanya kiamat kubro. Kubro atau sukro? Kubro ya. Seperti itu, karena sudah semuanya menuju ke tauhid itu tadi. Kalau belum bertauhid, maka keseimbangan jagat masih digelar, maka masih ada buruk, masih ada kebagusan, masih ada kaya, masih ada miskin, masih ada pagi, siang, masih ada sore, malam. Nah, seperti itu loh, Kang. Entah ini nanti kapan, itu tergantung Allah itu sendiri. Allah itu kan maha kuasa atas pengaturan keseimbangan dunia. Diciptakan berpasang-pasangan, ada lelaki, ada perempuan, ada siang, ada malam, seperti itu loh, Kang. Ya toh? Seperti itu. Yang penting kita selalu berpegang kepada Qul huwallahu ahad. Apa itu, Kang, jawabannya? Sampai yang mondok ini, kalau saya kan orang Jawa Tulen. Ya, Allah itu satu. Atau Tuhan yang Maha Esa itu satu. Cuma gimana ya, kan, bagi orang-orang yang belum belajar, ketika saya belum belajar ya memang sulit untuk memahami itu, kan. Iya. Tuhan yang Maha Esa, pasti kita kalau belum paham tauhid pasti kebanyakan yang menyalahkan, kan. Yang saya tahu gitu, yang saya rasakan juga gitu. Iya. Nah, karena kita tidak paham tauhid. Setelah saya belajar paham tauhid, oh seperti ini. Gitu. Makanya itu Allah itu maha segalanya. Terkadang sebagai manusia diciptakan dengan keadaan yang tidak sempurna. Contohnya diciptakan ada yang cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau pandangan secara teoriah, ini Tuhan nggak adil ini. Menciptakan orang kok ada yang cacat. Kan seperti itu. Itu salah orang tua apa salah orang? Jadi gini, Kang, justru itu adalah bentuk keadilan Tuhan. Yang namanya ruh itu hidupnya itu tidak terbatas, Kang. Ruh itu sudah ada dari awal. Jadi berevolusi, ada dan ada dan ada. Wadahnya pun yang berbeda-beda, tapi ruhnya tetap satu, Kang. Lah, mungkin itu untuk membayar karma kita di masa lampau kehidupan yang dulu, sehingga kita diciptakan seperti itu. Nah, bersyukurlah sekarang ini kita diciptakan dengan keadaan yang sempurna seperti ini. Makanya jaga ketauhidan. Syukur-syukur setelah di alam kematian raga ini kita nggak usah bangkit lagi, kita tidak usah di dunia lagi. Capek menjadi manusia, kan? Ya lah, capek nggak, Kang Amati? Ya capek. Kalau diberi kehidupan yang nikmat pasti enggak capek, yang namanya enak. Tapi kalau kehidupan yang buruk, yang enggak senang dalam hati kita, pasti ya enak di sana. Nah, manusia itu seperti itu, kan. Kalau kita diberi berkecukupan, melimpah ruah, mau mati pun enggan, inginnya kita hidup 1000 tahun. Kalau kita diberi penderitaan, kesusahan yang berkepanjangan, inginnya kita segera mati saja, kan, gitu, kan. Seperti itu wajar. Tapi dengan pengertian ini semoga menjadi sebuah kesemangatan untuk kita belajar dan terus belajar di dalam ketauhidan. Dan ingatlah, tidak ada yang menerangkan bahwa roh itu mati, meninggal. Kematian hanyalah dimensi jasad kita. Tapi roh ini bagaimana? Tapi nggak saya buka. Ini kajian rahasia. Kalau nanti kita buka, kita kesalahan lagi nanti. Dengan beliau-beliau yang ahli ilmu. Nah, kan itu, kan. Karena rawan. Karena ilmu itu ada dua, ilmu secara umum dan rahasia.
Kalau ilmu secara rahasia ini dibuka, hanya akan terjadi perdebatan, bantah membantah. Apa bedanya dengan ilmu umum kan gitu ya kan? Gitu ya Kang ya? Iya. Ya pemirsa Kamtogo TV yang berbahagia, sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada manfaatnya, ini bisa diterapkan dalam kehidupan panjenengan semua. Kalau memang tidak manfaat, abaikan saja. Salam bahagia dari kami berdua, Kang Togo dan Ustadz Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Edmati Rahayu. Rahayu. Tampi, kula tampi Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negara dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kepempiling